Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya semua para pendengar podcast Sejati Mantika Banyumas? Kali ini saya kedatangan tamu spesial dari Mantika Banyumas tentunya, salah satu siswa Mantika Banyumas yang kemarin saya dengar nih, dia ini mendapatkan prestasi yaitu juara 3 Posman lomba kaligrafi. Keren banget dong kaligrafi, saya aja nggak bisa. Baik, pasti pada penasaran kan gimana nih bisa sharing-sharing atau siapa nih kira-kira orangnya? Mau tahu? Mau tahu? Lanjut terus dong dengerin podcast Mantika Banyumas. Oke, ini dari Mas siapa ya namanya? Bisa disebutin dulu. Perkenalan. Ya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Abdul Nazar Celani. Saya di sini sebagai siswa Mantika Banyumas, tepatnya di kelas 11F. 11F. Jurusan apa tuh? Jurusan keagamaan. Kenapa pilih di 11F? Karena mungkin basic saya ada di jurusan tersebut. Basic. Berarti dari kecil? Ya. Bisa diceritain gimana? Kayak dari kecil mungkin kebiasaan-kebiasaannya atau di lingkungannya gimana sampai bisa termotivasi masuk Mantika Banyumas dan masuk ke jurusan agama? Ya mungkin dari kecil saya ya kita cerita ya dari mulai kita boleh. kecil. Saya waktu itu masuk SD sampai kelas 5 SD kalau nggak salah. Terus lanjut masuk pondok. Masuk pondok? Ya, belum selesai SD langsung pindah ke pondok. Ya. Jadi sekolahnya pindah ke MI kalau di pondok. Oh gitu. Ya, jadi mungkin di MI kan basicnya keagamaan, jadi banyak keagamaannya. Terus saya di pondok sampai kelas 3 SMP MTS. Kalau di pondok MTS. Berarti masuk pondok itu karena kemauan sendiri atau diminta sama orang tua? Ya 50% kemauan sendiri, 50% ya kemauan orang tua. Tapi di pondok seneng? Ya alhamdulillah senang. Oh, gitu. Serasa kayak di rumah sendiri. Di rumah sendiri, saking biasanya bro? Ya. Baik. Di pondok, bisa diceritain nggak pengalaman paling berkesan atau mungkin pengalaman horor atau lucu atau apapun? Mungkin pengalaman paling berkesan itu ketika makan mungkin ya. Makan? Biasanya kan kalau di pondok itu makan itu bareng-bareng, nggak pakai piring gitu ya. Pakai apa itu? Biasanya ya pakai tampan atau daun pisang gitu, bareng-bareng itu mungkin pengalaman yang sangat tidak bisa dilupakan bagi saya. Kalau misal di rumah makan bareng-bareng itu sama di pondok tetap beda rasanya? Beda banget rasanya, beda banget. Rasanya. Ya. Di pondok sama sekolah, itu berarti kayak tetap pelajaran sekolah terus pondok gitu? Ya, kalau di pondok itu pagi-pagi bangun ya, sholat subuh, terus lanjut ngaji sampai jam 6. Jam 6 pagi? Ya, jam 6 pagi. Terus waktu itu sudah ngaji sampai jam 6 pagi, lanjut beres-beres pondok. Terus persiapan untuk berangkat sekolah. Masuk sekolahnya itu 7:30 karena di pondok sih. Ya 7:30 sampai jam 2 siang. Kemudian udah selesai sekolah, lanjut ngaji lagi sampai 2:30. Ya, terus 2:30 sampai maghrib itu waktu free bebas ya. Langsung udah maghrib ngaji lagi, terus udah isya lanjut lagi ngaji seperti biasa sampai jam 10, bahkan paling lama sampai jam 12 malam gitu. Gimana tuh cara nyimbangin antara akademik di sekolah sama di kegiatan-kegiatan di pondok? Kan pasti menyita banyak waktu gitu kan? Ya, untuk menyimbanginya ya di waktu free itu kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya lah. Ya, gitu. Bosen nggak? Kan bosen nggak atau kan itu rutin kan setiap hari berarti selama bertahun-tahun?
Ya kalau pertama-tama sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu sangat bosan dan ya nggak betah lah namanya di pondoknya. Tapi lama kelamaan udah kayak keluarga sendiri ya, jadi ya enak lah. Ah, gitu. Mas Nazar, ini kemarin saya dapat kabar dapat juara 3 di Posman ya. Ya alhamdulillah. Lomba kaligrafi. Itu memang sudah dari kecil suka kaligrafi atau baru-baru ini atau bagaimana? Bisa diceritakan? Ya dari kecil. Dari kecil. Saya mulai kenal kaligrafi waktu di pondok. Oh, Jadi waktu itu masuk pondok, saya mulai mengenal kaligrafi dari nol itu di pondok. Terus waktu MI kelas 6 kalau nggak salah, kelas 6 MI, saya disuruh ikut lomba kaligrafi cabang kaligrafi mushaf. Alhamdulillah waktu itu tingkat kecamatan, kabupaten juara 1 dan akhirnya lolos tingkat provinsi Jawa Barat. Masya Allah. Tapi di provinsi itu kalah. Gak juara 1 tapi juara 4. MI itu kelas 6. Ya MI. Udah hebat. Terus udah itu lanjut lagi di tingkat SMP, saya pernah mengikuti perlombaan kaligrafi di bidang LPTQ kalau nggak salah, itu cabang kabupaten, dan kalau di sana saya nggak meraih juara karena berat-berat semua itu. Ya gitu. Begitu. Terus lanjut di MAN, kemarin ada event dan Iya. juara lagi. Ya alhamdulillah kemarin dapat juara 3 di sini. Gimana rasanya? Pasti seneng kan, Mas? Ya, senang banget lah. Orang senang. Untuk latihan kaligrafi itu latihan atau otodidak? Latihan. Oh, latihan. Latihan. Jadi kan kalau DMI itu ada pelajaran kaligrafi ya. Oh, ada. Ada DMI, DMTS. Saya dulu itu ada pelajaran kaligrafi, tambah di pondoknya juga ada pelajaran kaligrafi. Jadi saya sering sering menulis kaligrafi. Jadi ya saking seringnya ya mungkin jadi bisa lah. Ya jadi bisa. Lah ini kaligrafi kan ada beberapa jenis ya, kalau saya pernah baca gitu, tapi kurang paham. Bisa dijelasin nggak kira-kira itu jenis-jenisnya apa aja atau mungkin perbedaannya gitu? Ya yang pertama itu kalau tulisan Arabnya dulu ya, mulai dari tulisan Arab. Kalau nggak salah itu ada 7 hot. Yang pertama hot naski, itu hot sulus, kemudian hot parisi, hot rif'ah, hot diwani, diwani jali, dan hot hupi. Insya Allah banyak banget ternyata. Ya. Terus kalau dari jenis-jenis kaligrafinya, yang pertama ada cabang kaligrafi mushaf, itu di kertas biasanya. Di kertas pakai hiasan kayak mushaf Al-Quran lah kayak gitu Pak. Terus yang kedua ada kaligrafi dekorasi kayak yang kemarin saya buat untuk lomba Posman itu. Itu kategori kaligrafi dekorasi. Ya, kategori dekorasi. Terus kemudian ada dua lagi. Yang ketiga ada kaligrafi kontemporer. Jadi itu kayak lukisan, kita melukis ya apalah, contohnya kayak melukis alam, tapi di lukisan tersebut mengandung ayat-ayat Al-Quran gitu, jadi menyatu dengan alam lah. Terus kalau nggak salah yang keempat saya agak lupa ini, soalnya udah setahun nggak di pondok, jadi lupa. Kalau yang keempat cabang kaligrafi naskah. Jadi itu khusus tulisan aja, nggak ada hiasan sama sekali, jadi khusus tulisan aja itu kertasnya. Pelajaran favoritnya Mas Nazar? Di Kalau mana? di sekolah di mana? Ya, di mana? Pelajaran favorit saya ya untuk mungkin di jurusan agama ya. Pelajaran favorit saya yang pertama ya ilmu hadis. Itu sangat menyenangkan karena ya, entah kenapa saya begitu senang pelajaran ilmu hadis. Kemudian pelajaran ilmu tafsir, dan mungkin ya yang paling senang Quran hadis lah. Ketiga mata pelajaran itu yang paling saya sukai. Tapi ya selebihnya saya juga suka. Tidak menutup kemungkinan ya. Selebihnya suka, tapi ya yang lebih favorit gitu yang 3 tadi. Baik. Kalau udah lulus Man, ini ada niatan lanjut atau kerja atau buka les-lesan kaligrafi mungkin?
Untuk lulusan ya mungkin setahun lagi ya, kelas 3 mungkin Iya, ya. kelas 3 setahun lagi. Ya kalau udah lulusan ya itu belum ada bayangan sih. Belum ada bayangan. Ya, Tapi cita-cita masa kecil pasti ada. ada. Apa? Malu lah. Kenapa malu? Kenapa malu? Ya mungkin cita-cita ya jadi pengajar lah, pengajar yang baik dan ya intinya pengajar. Guru, dosen, Ya semacam itu. semacam itu ya. Boleh. Mas Nazar ini asli orang Banyumas atau bukan? Saya asli dari Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Baratnya di mana? Jawa Baratnya di Bandung, tepatnya Kabupaten Bandung. Berarti pindah. Ya pindah. Kapan itu pindahnya? Pas masuk mulai kelas 10 itu saya pindah ke Banyumas karena orang tua juga pindah semuanya, rumahnya pindah, jadi saya ikut pindah. Jadi sekolahnya di sini. Berarti dari dulu sekolah di Bandung, lahir di Bandung atau di Jawa Barat? Ya, saya orang asli Jawa Barat. Coba ngomong bahasa Jawa Barat. Apa ya? Bilangin pesan dan kesan atau pesan lah, harapan untuk MAN 3 Banyumas. Pakai bahasa Sunda. Bahasa Sunda, iya. Oh, oke. Nah, saya agak lupa ini soalnya sudah setahun di sini Udah ya. setahun, tapi Iya. baru setahun, tapi apa udah setahun ya? Setahun tuh belum lama loh. Ya, tapi Dibanding umurnya berapa sekarang? 17. 11. Dibanding 16 tahun di sana. Ya, tapi ya udah agak-agak lupa lah. Mungkin sedikit-sedikit ya. Ya mungkin apa tadi? Pesan dan harapan buat MAN 3 Banyumas. Pengennya gimana MAN ke depannya gitu. Pesannya ya untuk MAN 3 Banyumas ya ke depannya pakai bahasa Sunda nih. Iya, bahasa Sunda. Untuk para penonton nanti mungkin ya kalau ada yang ngerti ya Komen di bawah. komen di bawah ya. Kalau nggak ada yang ngerti mungkin bisa ditranslate nanti. Tuh. Ya harapan abdi kangge MAN 3 Banyumas ya mungkin apa ya namanya untuk kedepannya ya malah pakai bahasa Indonesia. Nggak apa-apa. Ya, harapan abdi untuk kapayuna kangge MAN 3 Banyumas apa ya namanya untuk lebih saya lagi lah ke depannya tertata dengan baik. Ini juga udah sangat apa ya luar biasa lah bagi saya. Apa artinya? Ya artinya kurang lebih ya kalau yang tadi saya ucapkan ya artinya ya untuk MAN 3 Banyumas saya berharap kedepannya untuk lebih baik lagi, lebih tertata lagi dan ya untuk saat ini ya cukup sudah lebih baik bagi saya. Gitu. Ini kan dari kecil sudah biasa sama lingkungan yang mungkin agamis ya, sudah sama kaligrafi gitu. Kalau pandangannya Mas Nazar sama orang Islam yang mungkin masih marak ya, mungkin masih banyak di luar sana yang belum mengenal Islam, kayak cuman aku Islam, cuman Islam KTP gitu. Gimana pandangannya? Ya pandangan saya ya tidak apa-apa lah. Yang penting kita itu ya sebagai muslim ya harus selalu taat kepada anjuran Nabi dan apa ya taat kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran ya tentunya. Kemudian ya pandangan saya ya tidak apa-apa lah kayak orang ya apa namanya ya tadi kayak Islam KTP ya mungkin nanti juga datang hidayah dari Allah mungkin ya. Cuma untuk gimana nih caranya biar ngenalin mungkin ke keluarga atau anak-anak yang zaman sekarang biar kenal agama dari kecil, gimana caranya menurut Mas Nazar? Ya mungkin supaya kita apa ya mengenal keagamaan mulai dari kecil ya mungkin bisa biasakan kayak seperti kalau di Bandung itu ada DTA. Kalau di sini saya kurang tahu DTA. Apa itu? Kayak dunia takmiliyah awaliyah kayak pengajian. Baca tulis Al-Quran mungkin di sini BTQ. Ya mungkin di sini ya kayak BTQ. Tapi kalau di Jawa Barat itu ada suatu lembaga kayak
DTA kayak apa ya, dunia takmiliyah itu khusus anak SD. Jadi apa ya, kalau kita udah sekolah dari pagi sampai mungkin normalnya jam 12 ya. Ya, itu mungkin biasanya DTA itu kayak sekolahan agama. Jadi apa ya? Pelajarannya khusus agama. Iya, jam setengah 2 itu sampai setengah 4 biasanya itu pelajaran sekolah agama. Jadi kayak sekolah biasa tapi ya pelajarannya tentang keagamaan semua. Gitu. Baik, ini saya rasa sudah cukup ya Mas Nazar. Terima Ya, kasih cukup. banyak udah sharing-sharing. Sama-sama. Aku minta satu kata buat Mantiga Banyumas, boleh? Atau satu kalimat nggak apa-apa, tapi bagus-bagusnya satu kata aja sih. Yang mewakili. Satu kata buat Mantiga Banyumas, menyala. Menyala. Tadi Mas Nazar bilang satu kata buat Mantiga Banyumas adalah menyala. Yang menyala abangku buat Mantiga Banyumas. Emang keren abis. Ya, cukup sekian podcast kali ini. Semoga kalian terjawab rasa penasarannya, terjawab rasa ingin tahunya dari jawaban-jawaban tentang sharing-sharing tadi sama Mas Nazar. Sekian ya pendengar podcast Jati Mantiga Banyumas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Close.